Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara update data sarana dan prasarana pada aplikasi Dapodik versi 2022. Sebelum kita melakukan update, kita cek dulu di validasi data. Di sini kita lihat untuk data Sarpras itu ada 400 lebih data yang invalid. Jadi di sini kalau kita perhatikan satu persatu, rata-rata yang dinyatakan invalid pada data periodik sarana yang ada di ruang kelas atau ruang teori. Baiklah, untuk menginput datanya, kita masuk di menu Sarpras, kemudian pilih alat angkutan dan buku. Kemudian kita cari ruang kelas yang akan diupdate sarananya. Jika misalnya dalam pencarian ruangan dirasa sulit karena banyaknya jenis ruangan yang akan dicari, kita bisa mengetikkan nama ruangan yang ingin kita cari. Misalnya, kita ingin mencari ruangan dengan nama RK13. Jadi kita ketikkan saja, maka ruangan yang kita cari akan tampil seperti ini. Jadi kita tinggal klik, kemudian kita klik tambah untuk menampilkan daftar sarana yang ada di ruangan tersebut. Jadi di sini akan ditampilkan ruang, jenis sarana, kemudian nama, spesifikasi kepemilikan, kemudian peminjaman atau yang meminjamkan, kemudian jumlah total, jumlah layak, dan jumlah rusak. Baiklah, mari kita update satu persatu sarana yang ada di ruangan ini. Untuk penginputan jumlahnya, kita pilih dulu sarananya, lalu pilih menu aksi, pilih periodik. Jadi di sini kita akan menginput jumlah total dan jumlah layak. Jadi di sini jumlah total 1, jumlah layaknya 1. Setelah itu klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke jam dinding. Jumlahnya ada 1, ya layak 1. Kemudian kotak kontak. Jadi kotak kontak ini stop kontak listrik. Jadi di ruangan tersebut ada beberapa kotak kontak atau colokan listrik. Selanjutnya kursi guru. Di sini kita lihat namanya masih kosong. Untuk mengisi nama sarana, silahkan diklik sarananya, kemudian klik ubah. Kita copy saja ini, kemudian simpan. Selanjutnya kita inputkan data periodiknya. Jadi di ruangan ini hanya ada 1 kursi guru. Selanjutnya kursi siswa. Ini jumlahnya. Misalnya kita buka kembali. Jadi misalnya di ruangan ini terdapat 36 kursi siswa, tapi karena rusak 1, maka yang layak di sini tinggal 35.
Jadi di sini akan berubah menjadi 35 untuk jumlah layaknya, kemudian ada satu yang jumlah rusak. Selanjutnya sekedar informasi bahwa sarana yang tampil di sini itu adalah sarana standar yang harus ada di ruang kelas. Ini sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Di sini kita bisa cek di pusat unduhan, kemudian peraturan. Jadi di sini ada Permendiknas tentang standar sarana dan prasarana. Kita bisa cek di lampiran. Kita cari yang SMP. Oke, SMP. Jadi di sini ruang kelas. Jadi standar sarana yang harus ada di setiap ruang kelas itu mulai kursi peserta didik, rasionya itu 1 buah per peserta didik. Begitu juga meja peserta didik. Kursi guru 1 buah per guru, meja guru, lemari, papan panjang, papan tulis, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam dinding, dan kotak kontak. Jadi inilah jenis sarana yang minimal ada di setiap ruang kelas. Jadi yang tampil di sini itu otomatis sesuai dengan sarana standar yang ada di Permendiknas. Baiklah, kita lanjut. Oke, di sini kita isikan juga namanya. Oke, setelah selesai kita bisa cek kembali di validasi. Jadi di sini kita sudah mengupdate sarana untuk di ruang RK13. Kita refresh. Data sarana yang invalid di RK13 itu sudah hilang. Ini kita lihat juga jumlahnya sudah berkurang. Bagaimana misalnya jika soket listrik ini kita ubah menjadi 0. Misalnya kita anggap tidak ada. Jadi soket listrik di sini dengan kotak kontak itu sebenarnya sama. Jadi di sini juga kita bisa lihat soket listrik atau kotak kontak. Jadi ini sama. Jadi misalnya ini kita anggap tidak ada. Jika kita kosongkan seperti ini akan menjadi invalid. Coba kita cek, kita refresh. Sini soket listrik kembali invalid. Ini kembali invalid karena kita isikan 0. Jadi sarana yang ada di sini itu harus diisi jumlahnya minimal 1. Ini harus diisi. Kemudian kita validasi. Ini sudah hilang invalidnya untuk sarana yang ada di RK13. Baiklah, mungkin cukup seperti itu saja bagaimana cara mengupdate data sarana dan prasarana yang dinyatakan invalid pada Dapodik versi 2022. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.